melaporkan tentang pembulian yang terjadi ya di SDN 01 Kalisari di kelas 5 anak saya. Jadi anak saya itu, ya betul, Jakarta Timur. Anak saya itu korban pembulian. Dan sampai saat ini anak saya itu masih menjalani terapi psikologi dan masih belum berani untuk ke sekolahnya. Tapi dari sekolah itu tidak ada kebijakan apa-apa. Jadi kejadian ini udah 1 bulan yang lalu. Iya. Sudah sempat melapor ke pihak sekolah berarti? Sudah. Lalu saya sudah melapor ke sekolah, sudah melapor ke dinas, tapi belum ada tindakan apa-apa yang membuat kami sebagai korban itu anak saya merasa yakin lagi untuk masuk sekolah. Belum ada. Berarti selama 1 bulan ini ibu masih menjalani rehabilitasi? Masih. Anak saya selama 1 bulan ini masih rutin ke psikolog. Maaf ibu, kalau boleh tahu pembulian itu secara verbal dan fisik? Iya, secara verbal dan fisik. Anak saya dipukulin di bagian kepalanya belakang. Kami sudah visum dan hasil visumnya juga kebetulan sampai saat ini kita tidak dikasih tahu oleh Polres Jakarta Timur. Kita tidak tahu hasil visum anak kami. Tapi pihak sekolah sudah mengutarakan duluan. Jadi pihak sekolah lebih tahu duluan dibanding saya sebagai orang tuanya. Ya, Pemprov tadi ada menjanjikan apa itu? Ya, langsung akan ditindaklanjuti. Langsung akan ditindaklanjuti. Ya. Keadilan dalam bentuk apa itu? Keadilan yang jelas dari pihak sekolah mau mengakui ya bahwa memang anak kami adalah korban. Karena kan selama ini kan dari pihak sekolah itu mengarang cerita. Jadi seolah-olah korban adalah yang salah. Seperti itu. Jadi saya maunya anak saya mendapatkan keadilan sehingga anak saya selain untuk pemulihan psikolognya ya, mentalnya juga mau kembali lagi ke sekolah dengan nyaman. Ditelantarkan oleh Disperum dan oleh Wali Kota Jakarta Utara. Kenapa? Karena begini, begitu SK 200 pencabutan PT akte kami harusnya akan ada ditangani oleh Jakarta Utara, ya. Penyelesaian sengketa. Ya, ini penyelesaian sengketa. Jadi itu SK-nya turun itu 25 Februari 2021, Pak. Sudah mau 2 tahun. Tapi sampai sekarang kami apapun nggak ada. Kehidupan kami sekarang lift suka mati, ya, apartemen ya Pak ya. Terus ada 1002 unit, berarti ada 4.000-an warga tinggal di situ, ya. Terus air pernah terjadi ancaman pemutusan listrik dari PLN. Karena apa? Karena ada 2 pihak yang menarik IPL dan utilities, ya. Dua-duanya saling lempar tanggung jawab, nggak mau bayar. Ancaman 2 kali loh Pak. Kebayang nggak Pak kalau tinggal di apartemen listrik mati? Kalau kejebak di lift gimana? Untung belum ada korban Pak. Oke, terus dari pihak Sudin Jakarta Utara adakan pengelola sementara hanya untuk 3 bulan. Ini si pengelola sementara ini sekarang masih merasa dia pengelola sementara. Akhirnya karena ada ancaman pemutusan listrik ini, warga berinisiatif untuk kumpulin uang untuk bayar listrik dan air. Ya, jadi sekarang ada 3 rekening. Ya, kalau ada apa-apa saling lempar tanggung jawab akhirnya. Ya, bukannya yang 400 yang oleh warga dikelola warga yang nggak mau bayar, karena kan tanggung jawabnya bukan di dia sepenuhnya. Oke. Terus ada Pergub, ya, ada Pergub 70 yang mengharuskan kami punya Pokja. Sudah ada rapat pembentukan Pokja. Sudah terpilih 9 orang warga yang untuk menjadi Pokja. Sampai kami adanya Panmus dan Dua untuk pemilihan PTSRS yang baru, ya. Tanggal 18 Maret 2022 kami pemilihan Pokja sudah ada berita acaranya. Dijanjikan 1-2 minggu akan ada SK-nya. Berarti kalau sudah ada SK kami boleh bekerja dong. Warga sudah boleh melakukan Panmus dan segala macam kan, pengelolaan sementara gitu. Sampai hari ini SK-nya nggak turun-turun Pak. Kami ini warga sudah ke Disperum, nggak bisa ketemu pejabatnya. Kami sudah ngejar ke Jakarta Utara, katanya ada terjadi apa namanya itu ya? Ya nggak tahu. Ya pokoknya siapa yang lempar-lemparan, siapa yang tanda tangan SK. Kami ini nggak ngerti Pak, ini birokrasi. Kami ini perlu hidup kami ini nyaman, selamat, aman. Perihal pernyataan ahli waris. Itu ya. Gimana Mbak ceritanya Mbak? Panjang sih ya, dari Kelurahan Kayu Putih dan Kecamatan Pulau Gadung yang tidak memberikan fotokopi legasinya ke saya ke istri sahnya. Kemudian atas dua nama yang sedangkan saya Kristen, bukan ke saya ataupun ke ibunya, tapi ke saya. Oke, itu terjadi sejak kapan? Baru sih dari meninggal beliau, kemudian saya mengurusnya dari bulan Juni Juli ya, dari beliau meninggal sama suami saya Mei.
Apa yang membuat Mbak memutuskan sehingga langsung datang ke posko pengaduan di Balai Saya Kota? sudah berlarut-larut lama dan ini tidak membuat tidak keadilan buat saya gitu. Banyak hal yang menyimpang seperti fotokopi legislatifnya saja ya tidak diberikan ke saya. Bentuk ketidakadilannya seperti apa, Mbak? Seperti surat konsepnya juga sudah berbeda dari yang ditujukan biasanya yang sekaligus biasanya, kemudian fotokopi legalisirnya itu tidak saya terima sama sekali.